teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, ketemu lagi bareng aku, Kakak Nexi. Kali ini aku akan berbagi cerita untuk kalian semua tentang kucing dan burung hantu. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Kisah kucing dan burung hantu. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kucing bernama Kiki. Kiki adalah kucing yang sangat penasaran dan selalu ingin tahu tentang segala hal di sekitarnya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang sekali, Kiki mendengar suara aneh dari atas pohon. Ia melihat seekor burung hantu bernama Hun-Hun yang sedang terbang rendah. "Siapa itu?" tanya Kiki dengan suara lembut. "Aku Hun-Hun, burung hantu. Aku menjaga hutan ini saat malam," jawab Hun-Hun sambil mengembangkan sayapnya. Kiki merasa tertarik. "Apa yang kau lakukan di malam hari?" Hun-Hun tersenyum dan berkata, "Aku mencari bintang-bintang dan mendengarkan cerita malam. Kamu mau ikut?" Tanpa ragu, Kiki mengangguk. Mereka berdua mulai berpetualang. Hun-Hun menunjukkan Kiki tempat-tempat tersembunyi di hutan, di mana cahaya bulan menciptakan bayangan indah. Mereka mendengar cerita dari binatang-binatang malam seperti serigala yang berburu dan katak yang bernyanyi. Saat malam semakin dalam, Kiki bertanya, "Mengapa kau tidak tidur seperti hewan lainnya?" Hun-Hun menjawab, "Setiap makhluk memiliki waktunya sendiri. Malam adalah saatku untuk melihat keindahan dan mendengar cerita. Bagaimana denganmu, Kiki?" Kiki berpikir sejenak. "Aku biasanya tidur siang, tapi malam ini sangatlah istimewa. Aku belajar banyak darimu." Di malam yang terang, Kiki bertanya, "Siapa di sana?" Bulan bersinar ceria. Hun-Hun si hantu menjaga hutan. "Ayo bersamaku, kita berpetualang." Kiki dan Hun-Hun sahabat malam. Mendengar cerita, bintang pun bersinar. Persahabatan kita takkan pernah pudar. Jelajahi hutan penuh keindahan. Ini tiap malam mereka bertemu, berbagi cerita penuh suka dan duka. Kiki dan Hun-Hun dua hati bersatu di dunia berbeda. Persahabatan selalu tumbuh. Kiki dan Hun-Hun dua hati bersatu di dunia berbeda. Persahabatan selalu tumbuh. Akhirnya, saat fajar mulai menyingsing, Kiki dan Hun-Hun kembali ke tempat mereka masing-masing. Kiki merasa sangat bersyukur telah mendapatkan teman baru dan belajar hal-hal baru. Sejak malam itu, Kiki dan Hun-Hun sering bertemu. Mereka saling berbagi cerita dan menikmati keindahan hutan bersama. Dari kisah tersebut membuktikan bahwa persahabatan bisa terjalin meski dari dua dunia yang berbeda. Sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye Mi Kids. Siapa di sana? Bulan bersinar. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, ketemu lagi bareng aku, Kakak Nexi.
Kali ini aku akan berbagi cerita tentang kuda dan burung. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Di sebuah padang luas, hiduplah seekor kuda bernama Kudu dan seekor burung bernama Burbu. Kudu adalah hewan besar yang kuat, sementara Burbu adalah burung kecil yang ceria dan lincah. Suatu hari, Kudu melihat Burbu terbang tinggi di langit. Ia merasa iri dan berkata, "Burbu, aku ingin sekali bisa terbang sepertimu. Betapa bebasnya bisa melihat dunia dari atas." Burbu tersenyum dan menjawab, "Kuda, kamu tidak perlu iri. Setiap hewan punya keistimewaan masing-masing. Kamu bisa berlari dengan sangat cepat, sedangkan aku bisa terbang tinggi." Kudu berpikir dan sejenak menjawab, "Tapi aku ingin merasakan kebebasanmu." Burbu berkata, "Mari kita berlatih bersama. Aku akan mengajarkanmu cara melompat lebih tinggi. Dengan begitu, kamu bisa merasakan sedikit kebebasan saat melompat." Kudu merasa senang dan setuju. Mereka pun mulai berlatih. Burbu terbang rendah dan menunjukkan kepada Kudu cara melompat. "Cobalah Kudu, dengan semangat dan keberanian kamu bisa melakukannya." Padang luas kuda melihat burung terbang tinggi, hatinya gembira. "Kau bebas sekali, aku ingin terbang." Burung tersenyum, setiap hewan ada keistimewaan. "Kau berlari cepat, aku terbang tinggi. Mari berlatih. Capai mimpi burung, ajari kuda melompat tinggi." Wah, aku bisa, rasanya gembira. Kuda dan burung sahabat sejati, saling melengkapi, berbagi petualangan. Setiap makhluk unik dan istimewa. Mari kita hargai semua bersama. Sejati, saling melengkapi, berbagi petualangan. Setiap makhluk unik dan istimewa. Mari kita hargai semua bersama. Setelah beberapa percobaan, Kudu akhirnya bisa melompat cukup tinggi untuk menyentuh daun-daun rendah di pepohonan. "Wow, aku bisa merasakannya!" seru Kudu dengan gembira. Burbu berteriak, "Bagus sekali Kudu. Sekarang kamu tahu kebebasan tidak hanya tentang terbang, tetapi juga tentang mencapai impianmu." Kudu tersenyum dan berkata, "Terima kasih Burbu. Kita saling melengkapi satu sama lain. Aku berlari dan kamu terbang. Bersama kita bisa menjelajahi dunia." Sejak saat itu, Kudu dan Burbu menjadi sahabat sejati. Mereka berlari dan terbang bersama, menjelajahi padang dan berbagi petualangan. Mereka belajar bahwa setiap hewan memiliki keunikan dan keistimewaan yang membuat mereka istimewa. Pesan dari kisah ini, setiap makhluk memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Mari kita saling menghargai. Sekian cerita dari aku Mikids. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya ya. Bye-bye Mikids. Kuda dan burung sahabat sejati, saling melengkapi. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, ketemu lagi bareng aku Kakak Nexi. Kali ini aku akan berbagi kisah tentang 4 kera sekawan. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Di hutan yang rimbun, hiduplah 4 kera sekawan.
Keke, Koko, Lala, dan Lili. Masing-masing dari mereka memiliki keunikan tersendiri yang membuat persahabatan mereka semakin berwarna. Keke adalah kera yang paling ceria. Ia selalu menghibur teman-temannya dengan lelucon dan tarian lucu. Setiap kali Keke mulai beraksi, semua hewan di hutan akan tertawa terbahak-bahak. Koko adalah kera yang pintar dan suka bereksperimen. Ia selalu mencari cara gimana untuk melakukan sesuatu. Koko suka membuat alat-alat dari benda-benda yang ia temukan di hutan. Ia sering menciptakan permainan baru untuk dimainkan bersama teman-temannya. Lala adalah kera yang sabar dan bijaksana. Ia selalu mendengarkan masalah teman-temannya dan memberikan nasihat yang baik. Jika ada yang merasa sedih, Lala akan selalu ada untuk memberi semangat. Lili yang terakhir adalah kera yang paling energik dan petualang. Ia suka menjelajah hutan dan menemukan tempat-tempat baru. Setiap kali Lili kembali, ia selalu membawa cerita menarik tentang petualangannya. Suatu hari, saat sedang bermain di tepi sungai, Lili datang dengan wajah bersemangat. Teman-teman, aku menemukan gua besar yang penuh dengan buah-buahan lezat. Kita harus pergi ke sana, seru Lili. Keke melompat kegirangan. Buah-buahan? Ayo kita pergi, aku sudah lapar. Koko berpikir sejenak. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu apakah gua itu aman atau tidak. Lala menambahkan, kita bisa pergi bersama dan saling menjaga satu sama lain. Itu akan lebih aman. Keempat kera sepakat untuk pergi ke gua bersama. Mereka pun berangkat dengan penuh semangat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di depan gua yang besar dan gelap. Suara air tetesan terdengar dari dalam. Siapa yang berani masuk pertama? Tanya Keke sedikit takut. Biarkan aku yang masuk dulu, kata Koko. Aku bisa mengamati dari dalam dan memastikan semuanya aman. Koko melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, ia melihat banyak buah-buahan yang menggantung di dinding gua. Ia berteriak, "Ayo masuk, ini aman." Satu persatu teman-temannya masuk ke dalam gua. Mereka terpesona oleh keindahan gua itu, penuh dengan buah-buahan berwarna-warni. Keke segera mengambil beberapa buah dan mulai mengajak semua untuk mencicipinya. Setelah puas bermain dan makan, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh. Gua itu mulai bergetar dan mereka merasa takut. "Hei, apa yang terjadi?" tanya Lili. Lalu cepat berpikir, "Kita harus segera keluar dan jangan panik. Ikuti aku." Keempat kera berlari menuju pintu gua. Namun, saat mereka hampir sampai, mereka melihat sebuah batu besar menghalangi jalan keluar. "Kita terjebak," suara Keke. Koko melihat di sekeliling dan mencoba menemukan cara. "Aku punya ide. Kita bisa menggunakan buah-buahan ini sebagai peluru untuk mendorong batu itu," katanya. Mereka mulai mengumpulkan buah-buahan dan melemparkannya ke arah batu. Keriuhan dan kerjasama mereka akhirnya berhasil mendorong batu itu sedikit demi sedikit hingga akhirnya batu itu terguling dan mereka bisa keluar. Begitu keluar dari gua, mereka terengah-engah tetapi sangat senang. "Kita berhasil, kita berhasil. Terima kasih Koko, ide kamu sangat hebat," kata Lili. Koko melompat kegirangan. "Aku tidak akan pernah lupa petualangan ini dan kita berhasil karena kerjasama kita." Lala tersenyum dan berkata, "Ingat teman-teman, kita bisa menghadapi apapun selama kita saling mendukung." Sejak hari itu, keempat keras kawan semakin erat. Mereka belajar bahwa setiap keunikan masing-masing bisa saling melengkapi dan membuat mereka lebih kuat. Pesan moralnya, persahabatan dan kerjasama sangat penting. Setiap individu memiliki keunikan yang bisa membantu dan menghadapi tantangan bersama. Mikids, sekian cerita dari aku. Sampai jumpa di Dongeng Anak berikutnya. Bye.
Di hutan rimbun yang hijau ada 4 kera sekawan, Kakek, Koko, Lala, Lili. Sahabat sejati selalu bersama. Kakek ceria selalu tertawa, Koko pintar banyak ide baru, Lala sabar selalu memberi nasihat. Lili petualang penuh cerita seru, Lili petualang penuh cerita seru. Suatu hari Lili berkata, ayo ke gua banyak buah lezat. Mereka pergi bersama-sama, kerjasama saling membantu, sangat seru. Kakek ceria selalu tertawa, Koko pintar banyak ide baru, Lala sabar selalu memberi nasihat. Lili petualang penuh cerita seru, Lili petualang penuh cerita seru. 4 kera sekawan bersama-samanya, saling membantu penuh semangat. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, ketemu lagi bareng aku, Kakak Nexi. Hari ini aku punya cerita seru yang akan Kak Nexi bagikan ke kalian semua. Ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Pada suatu malam, di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, hiduplah keluarga tupai yang memiliki anak kembar, namanya Gina dan Gino. Mereka selalu bermimpi untuk menjelajahi luar angkasa, melihat bintang-bintang dan menemukan tempat-tempat ajaib di alam semesta. Meskipun terlihat mustahil, namun tupai kembar tersebut teguh pada pendirian mereka untuk bisa menjelajahi angkasa. Bagaimana ya caranya agar kita bisa menjelajahi angkasa? Aku pun sangat ingin pergi ke sana, Kak. Tenang. Kemarin aku diberi kacang ajaib loh oleh paman. Katanya kacang ajaib ini bisa membawa kita pergi ke sana. Kacang ajaib? Kalau begitu bagaimana kalau sekarang kita memakannya? Aku sudah tidak sabar lagi. Sama, aku juga sudah tidak sabar. Oke, Kakak dan aku sekarang kita harus memejamkan mata ya. Oke. Karena kita akan menjelajahi luar angkasa dengan petualangan yang tak akan terlupakan. Aku setuju. Ini akan menjadi perjalanan luar biasa. Kita pejamkan mata dan menghitung mundur bersama ya, Kak. Oke. 3, 2, 1. Akhirnya Gina dan Gino tiba di luar angkasa. Lihat bintang-bintang ini. Wah, indah sekali. Akhirnya. Wah, akhirnya kita berada di luar angkasa. Lebih tepatnya saat ini aku dan kakak berpijak pada planet Mars. Planet Mars? Planet Mars itu planet yang mana sih? Planet Mars ini adalah planet terdekat keempat dari matahari, Kak.
Planet ini sering dijuluki planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerahan. Wih, keren sekali. Selain planet Mars, kita bisa kemana lagi, Gina? Tenang kak, kita juga bisa loh ajak Mikids menjelajahi planet yang lainnya. Kakak tahu nggak ada apa aja? Tahu dong. Ada planet Jupiter, Venus, Saturnus, Uranus. Gimana kalau kita pergi melihat planet Saturnus? Let's go, kita berangkat. Asik. Hitung mundur ya kak. Oke, 3, 2, 1. Nah, kakak dan Mikids, ini adalah planet Saturnus, planet terbesar kedua loh di tata surya. Saturnus memiliki cincin yang mengelilinginya dan merupakan ciri khas yang membuatnya mudah dikenal. Aku tak menyangka kita bisa berada di planet ini. Iya kak, menjelajahi angkasa memang sangat seru, namun menjadi keindahan dan pengalaman luar biasa yang tak terlupakan, iya kan? Betul sekali. Bikin aku jadi nggak sabar deh untuk menceritakan pengalaman kita ini kepada teman-teman. Oke, gimana kalau sekarang kita kembali ke bumi, kita pejamkan mata dan kita akan pulang. Kita hitung mundur ya kak. Oke. 3, 2, 1. Si kembar pun akhirnya tiba di bumi, menemui teman-temannya yang ada di sana. Ada singa, kelinci, rusa, dan kura-kura. Setelah menjelajahi angkasa dan memutuskan kembali ke bumi, kedua tupai kembar tak sabar memberikan kisahnya kepada teman-temannya. Teman-teman, aku berhasil pergi ke luar angkasa. Ini adalah keajaiban berkat kacang ajaib itu. Tapi mengapa kamu tidak mengajakku? Iya, aku juga ingin pergi ke sana. Oh, sepertinya menarik jika kita pergi bersama-sama. Memangnya seindah apa? Indah banget dong, kita bisa melihat bintang-bintang, melihat planet-planet yang berada di luar angkasa, dan mempunyai pengalaman luar biasa yang indah, iya kan kak? Betul sekali Gina. Nanti deh kita ajak semua teman-teman untuk pergi ke sana. Kisah mereka membuat seluruh hewan ingin pergi untuk menjelajahi angkasa bersama kedua tupai kembar. Oke adik-adik, dari cerita yang baru saja diceritakan, pesan moral yang dapat kita ambil adalah hal luar biasa bisa saja terjadi dan keajaiban pasti menghampiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye, Bye-bye, kids. kids.